Pernahkah kalian ingin bikin konten video baik itu YouTube, Instagram Reels, TikTok, dan lainnya? Tetapi setiap dengar kata edit video, kalian langsung kebayang aplikasi yang ribet, berat, dan banyak tombol. Dan merasa kalian masih pemula dalam video editing. Maka di sini saya mau kenalin satu aplikasi video editing dari Microsoft, yaitu Clipchamp. Video editor online ini mudah digunakan bahkan untuk pemula, dan versi gratisnya pun sudah cukup untuk bikin video yang rapi dan siap upload ke platform tujuan kamu. Di video ini, saya akan tunjukkan video tutorialnya mulai dari import aset, trimming, tambah teks, tambah musik, memberikan subtitle otomatis, sampai ekspor videonya. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai. Nah, sebelum kita masuk ke demonya, kita kenalan dulu apa itu Microsoft Clipchamp. Clipchamp adalah video editor dari Microsoft yang dibuat supaya proses edit video jadi lebih mudah untuk semua orang, termasuk yang belum pernah editing sama sekali. Jadi di Clipchamp ini, teman-teman bisa melakukan seperti menggabungkan video, gambar, audio, lalu menambahkan berbagai efek seperti teks, transisi, filter, bahkan ada juga stok video, musik, sound effect, stiker yang sudah disediakan gratis oleh Clipchamp, dan masih banyak lagi. Yang saya suka, Clipchamp ini bisa digunakan langsung lewat browser, jadi tidak harus install aplikasi berat seperti software editing profesional. Selain itu, terdapat juga beberapa fitur unggulan yang sering saya gunakan ketika membuat video, seperti integrasi AI yang memudahkan transkripsi video dan suara, sehingga kita mudah untuk membuat auto caption, dan masih banyak lagi. Untuk cara mengaksesnya, ini sangat mudah teman-teman. Kita bisa mengaksesnya melalui web browser, ataupun kalian bisa langsung menginstal aplikasinya ke laptop atau komputer kalian, atau bisa juga dengan menggunakan tablet atau smartphone, tapi saat ini masih terbatas penggunaannya pada aplikasi iOS. Nah, untuk versinya sendiri, Clipchamp ini punya dua. Yang pertama adalah Clipchamp untuk akun personal. Ini tersedia gratis dan juga premium jika kalian berlangganan Microsoft 365 dengan paket apapun. Yang kedua adalah Clipchamp untuk akun work atau education. Biasanya dipakai di kantor atau kampus, dan aksesnya dikelola langsung oleh organisasi. Versi ini terintegrasi dengan OneDrive dan SharePoint, serta bisa nyambung ke aplikasi Microsoft lain seperti Teams dan Outlook. Oke, sebelum kita memulai edit video, saya akan jelaskan dulu bagaimana cara mengakses Clipchamp. Yang pertama, kita langsung saja ke menu pencarian browser dan mencari Clipchamp. Setelah masuk, jika teman-teman sudah memiliki akun Microsoft, teman-teman bisa langsung login dengan akun tersebut, atau jika belum, kalian bisa daftar dulu dan ikuti prosesnya sampai selesai register. Setelah itu, kita akan masuk di tampilan awal dari Clipchamp. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, kalian bisa membuat video sendiri dari scratch. Nanti kita akan melakukan demo sedikit pada bagian ini. Atau bisa memilih template yang sudah disediakan oleh Clipchamp, seperti jika teman-teman ingin membuat video YouTube, Instagram, gaming, dan masih banyak lagi. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Atau jika kalian ingin tidak capek-capek lagi, kalian bisa membuat video dengan bantuan AI. Nah, di sini mungkin kita juga nanti akan melakukan demonya, tapi pada video yang terpisah. Oke, untuk demo buat videonya, sekarang kita mulai dari awal. Di halaman awal Clipchamp, saya klik Create a New Video untuk membuat project baru. Nah, selanjutnya kita langsung saja melihat interface ketika kita melakukan editing di Clipchamp. Navigasinya sendiri terdiri atas 5 bagian. Pertama, di sebelah kiri, ini ada toolbar utama. Disinilah kita akan paling sering melakukan input aset seperti mengimport file video atau foto di menu Your Media, merekam layar, teks, dan mengubah suara menjadi teks di Record and Create, mengambil bahan gratis seperti footage video, musik, atau stiker di Content Library, dan kalau mau cepat bisa pilih template di Video Templates, memasukkan teks pada video, transisi video, dan memasukkan logo, namun ini hanya pada versi premium. Di bagian tengah atas ada floating toolbar. Di sini kita bisa memilih
dan mengubah aspek rasio video seperti landscape untuk video YouTube ataupun vertikal jika kalian ingin membuat video reels. Selanjutnya di bagian tengah ada preview video. Ini tempat kita melihat hasil editan yang sedang berjalan. Lalu di bagian bawah ada bagian yang paling penting, yaitu timeline. Nah, timeline ini ibarat meja kerjanya Clipchamp karena semua video, musik, teks, dan efek kita akan susun di sini. Intinya apa yang ada di timeline ini itulah yang akan jadi hasil video finalnya. Di sisi kanan ada property panel. Panel ini isinya pengaturan detail, misalnya mengatur fade, memberikan filter pada video, memberikan efek, mengatur warna, sampai dengan mengatur kecepatan pada video kita. Dan yang terakhir, jika teman-teman selesai edit video, pada tombol bagian kanan atas di sini ada dua pilihan, yaitu tombol share dan export video jika kalian ingin mendownload video yang telah kita edit. Selanjutnya, untuk memulai proses editingnya, yang pertama di bagian atas kita tulis judul nama videonya dulu. Sebagai contoh, mungkin kita di sini akan membuat video tentang strategi investasi 2026. Lalu kita akan memasukkan medianya di sini. Di sini teman-teman bisa melakukan import media dari file teman-teman. Bisa klik di sini ataupun bisa melakukan drag and drop filenya di sini, ataupun kalian bisa melakukan perekaman langsung melalui aplikasi Clipchamp. Bisa melakukan screen and camera. Ini cocok bagi teman-teman yang melakukan streaming atau cuma kamera saja, atau bisa melakukan perekaman layar dan juga bisa melakukan perekaman video jika teman-teman ingin memasukkan perekaman suara. Dan ini ada satu fitur AI yang teman-teman bisa gunakan jika kalian tidak ingin melakukan perekaman suara tetapi bisa mengubah sebuah teks untuk dijadikan suara. Tapi untuk kebutuhan demo ini, langsung saja kita mengambil aset gratis yang sudah disiapkan Clipchamp pada menu Content Library. Untuk media pertama kita akan mencari asetnya dulu. Pada bagian search, kita ketikkan kata kunci untuk videonya, misal investment, karena ini berhubungan dengan strategi investasi. Setelah itu muncul semua aset yang terkait dengan investasi, baik berupa gambar, video, maupun stiker. Di sini kita akan mengambil beberapa aset video untuk dimasukkan ke dalam timeline. Misal saya mengambil video ini, kita klik tombol tambah, dan secara otomatis akan masuk ke timeline kita. Setelah itu kita akan melakukan editing. Let's say pada video kita di sini ada 9 detik dan kita merasa ini agak kepanjangan dan kita mau memotongnya menjadi 5 detik saja. Di sini ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa drag ke kiri ujung pada video ini menuju ke 5 detik. Atau kita bisa melakukan split video dengan mengarahkan kursor line edit pada detik kelima dan memilih tombol split untuk memotong video. Dan selanjutnya menghapus bagian video yang akan kita buang. Selanjutnya kita akan menambah beberapa efek pada video ini. Kita klik dulu videonya. Lalu pada menu properti panel di sebelah kanan, kita pilih efek yang akan kita gunakan. Misal di sini kita akan memberikan efek zoom pada video ini. Kita atur posisi arah zoomnya, misal zoom ke arah tengah. Kita atur kecepatannya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menambah video lagi seperti intro dan outro video. Kita akan mencarinya lagi di Content Library. Kita ketik di sini intro. Misal kita memilih yang satu ini, kita tekan tombol tambah. Lalu karena ini video intro, maka kita akan melakukan drag untuk menaruhnya di sisi depan. Kita zoom out. Lalu kita tambah satu video lagi, video outro. Kita memilih ini.
Lalu selanjutnya kita akan memberikan efek transisi pada masing-masing video agar videonya kelihatan lebih menarik dengan mengklik tombol transisi di sebelah sini. Lalu kita pilih model transisi yang akan digunakan. Misal saya memilih ini. Nah, caranya untuk kita masukkan di timeline, kita cukup melakukan drag dengan mengklik transisinya, lalu kita taruh pada simbol tambah yang ada di sini. Kita tambahkan satu lagi. Kita akan menaruhnya di bagian outro dan sudah. Lalu kita coba preview. Nah, untuk perpindahan di antara video sudah ada efek transisi ya. Oke, untuk bagian video kita anggap sudah selesai. Lalu kita akan menambahkan beberapa aset seperti teks dan stiker. Untuk teksnya pada toolbar kiri kita pilih menu teks. Lalu kita pilih desain yang akan kita tambahkan. Misal saya akan menambahkan ini. Kita taruh pada bagian depan. Lalu kita edit teksnya. Nah, untuk melakukan pengeditan teks, teman-teman perlu mengklik timeline dulu pada teks ini. Lalu pada bagian property panel kita pilih teks. Dan pada kotak ini kita bisa melakukan pengeditan teks. Misal di sini saya menuliskan welcome dan pada bagian bawah to my channel. Kita atur posisinya. Kita juga bisa mengatur beberapa efek pada teks ini. Contoh seberapa detik dia akan muncul dan keluar. Misal kita akan mengaturnya menjadi 0,5 detik ketika kemunculannya dan 0,5 detik juga untuk waktu dia menghilang dari teks. Nah, pada bagian timeline kita juga bisa mengatur seberapa lama teks ini akan muncul pada video kita. Contoh kita hanya akan membuatnya muncul selama 3 detik. Kita preview lagi. Oke. Selanjutnya pada bagian outro video, misal di sini kita akan memasukkan stiker atau grafik berupa tombol subscribe. Nah, di sini kita kembali pada content library. Kita cari pada tombol search subscribe. Kita pilih stiker by grouping. Contoh kita akan memilih ini. Kita tekan tombol tambah. Lalu kita preview kembali. Ya, udah muncul ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menambah suara atau speech. Di sini ada 3 cara yang bisa dilakukan. Bisa dengan menggunakan aset kita sendiri, lalu menginputnya pada bagian import media, atau kita di sini bisa melakukan perekaman suara sendiri dengan mengklik fitur audio di sini. Lalu kita melakukan start recording. Dan cara yang ketiga, jika teman-teman belum memiliki alat perekam, teman-teman bisa menggunakan fitur AI ini, yaitu text to speech. Di sini saya akan mendemo menggunakan fitur ini. Kita klik, lalu muncul di timeline kita, dan kita taruh pada bagian bawah. Lalu pada bagian property panel, kita akan memilih bahasanya terlebih dahulu. Di sini kita pilih bahasa Indonesia. Lalu pada bagian text box, kita masukkan teks yang akan diubah menjadi suara. Setelah kita memasukkan teksnya, kita di sini bisa memilih untuk voice overnya. Di sini banyak pilihan ya. Silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya di sini saya memilih suara laki-laki ini. Lalu kita preview suaranya. Selamat sore kawan-kawan. Kembali lagi ke channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi investasi 2026. Oke, setelah itu kita save. Karena ini adalah suara pembukaan, maka saya akan taruh paling depan. Nah,
setelah kita menambahkan suaranya, selanjutnya kita akan menggunakan fitur auto caption untuk memberikan caption pada video kita. Caranya yaitu kita kembali klik aset suara yang ada pada timeline, lalu kita ke menu property panel, kita pilih caption, lalu pilih try now, pilih bahasanya, kita pilih bahasa Indonesia, lalu transcribe media. Maka secara otomatis Clipchamp akan mengidentifikasi setiap suara yang ada dalam video ini, lalu akan menambahkannya ke dalam caption pada video ini. Dan ini hasilnya, kita cek pada video. Selamat sore kawan-kawan, kembali lagi ke channel saya. Nah, ini captionnya sudah muncul ya teman-teman. Dan di sini kalian juga bisa melakukan pengecekan ulang dan edit jika ada caption yang tidak sesuai dengan suara yang kita masukkan pada video. Dan untuk aset yang terakhir, di sini kita akan menambahkan background musik. Caranya sama, kita kembali ke content library, lalu kita cari musik. Di sini sudah ada beberapa pilihan, kita pilih secara random aja. Misal kita pilih ini, lalu kita klik tanda tambah, dan kita sesuaikan musiknya sesuai dengan video kita. Maka di sini saya akan mengatur waktunya. Lalu pada bagian property panel, jika teman-teman ingin mengatur seperti volume, maka teman-teman bisa mengatur bar volumenya di sini. Kita coba atur di 30%. Kita coba lihat hasilnya. Selamat sore kawan-kawan, kembali lagi ke channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi investasi 2000. Ya, sudah ya teman-teman. Dan anggap saja kita di sini sudah melakukan semua proses editing. Selanjutnya kita akan menyimpan videonya. Pada bagian atas kita pilih export. Untuk pilihan kualitasnya kita set yang paling tinggi. Di sini ada pilihan 4K karena saya memiliki fitur premium langganan Microsoft. Tetapi jika teman-teman menggunakan Clipchamp secara gratis, pilihan kualitasnya terbatas hanya sampai 1080p. Tetapi menurut saya 1080p juga sudah lumayan untuk dijadikan konten yang berkualitas. Lalu selanjutnya kita sesuaikan nama filenya di sini. Nah, di bawahnya ada pilihan. Kita bisa mencentang ini jika kita ingin menyimpannya di OneDrive kita. Tetapi untuk sekarang video ini saya akan simpan di komputer saya. Lalu kita pilih export. Kita tunggu hasilnya sampai selesai. Kita cek hasilnya. Dan ini dia video kita yang kita buat tadi. Kembali lagi ke channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi investasi 2020. Ya, itu dia video kita teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Saya pikir sangat mudah ya membuatnya. Setelah beberapa bulan menggunakan Clipchamp, menurut saya pribadi tentunya saya menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan. Kalau bicara soal kelebihan, yang pertama menurut saya Clipchamp itu sangat ramah untuk pemula. Tampilannya sederhana, alurnya jelas, dan sistemnya drag and drop. Jadi kita bisa langsung edit tanpa harus pusing belajar banyak tombol seperti software editing profesional. Yang kedua, fitur editing dasarnya sudah lengkap untuk kebutuhan membuat konten terkini, mulai dari trim, split, crop, resize, rotate, sampai text overlay, transition, dan filter. Lalu ada juga fitur record dan create, jadi kita bisa rekam screen, webcam, atau voice over langsung dari Clipchamp tanpa aplikasi tambahan. Yang ketiga, Clipchamp punya content library yang cukup membantu karena menyediakan stok video, musik, sound effect, stiker, background, dan lainnya. Ini tentunya cocok kalau kita perlu B-roll atau musik bebas copyright. Dan fitur yang paling saya suka adalah AI Captions atau AI Subtitles karena ini bisa mempercepat pembuatan subtitle. Selain itu, kita juga bisa membuat video dengan cepat dengan menggunakan AI. Dan mungkin pada kesempatan lainnya, kita akan membuat video tersendiri bagaimana cara membuat video AI di Clipchamp.
Namun di balik itu tentunya masih terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama, meskipun gratisnya sudah usable, beberapa aset dan fitur tertentu masih terkunci di premium, seperti koleksi stok yang lebih lengkap dan beberapa filter atau efek tambahan. Selain itu, perbedaan yang cukup terasa juga ada di sisi ekspor, karena versi gratis maksimal kita bisa hanya melakukan ekspor pada kualitas 1080p, sedangkan versi premium bisa sampai dengan 4K. Dan untuk versi yang gratis, kita juga belum bisa menginput logo kita tersendiri ke dalam video, serta kita bisa belum melakukan konten backup pada aplikasi OneDrive kita. Nah, di tabel ini teman-teman bisa melihat perbedaan antara Clipchamp yang versi gratis maupun Clipchamp yang versi premium. Untuk versi yang premium ini, teman-teman bisa mendapatkannya secara otomatis jika teman-teman berlangganan aplikasi Microsoft 365 dengan paket apapun. Nah, jadi itu tutorial singkat cara edit video menggunakan Microsoft Clipchamp. Sekali lagi, menurut saya Clipchamp ini cocok banget buat teman-teman yang ingin edit video dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan praktis, terutama bagi mereka yang untuk pemula, apalagi sudah ada fitur AI-nya. Jadi, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan tulis pertanyaan atau pengalaman kamu pakai Clipchamp di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.